warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristanti Olivia, mahasiswi program Pascasarjana UINFAS Bengkulu, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3, dengan NIM 2423550015. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan Islam. Adapun untuk jawaban soal pertama, yaitu analisis aktor-aktor kunci yang terlibat dalam kasus dilema implementasi kebijakan moderasi beragama di madrasah. Kasus Madrasah Alia Nurul Iman, yaitu kepentingan dan kekuatan masing-masing adalah yang pertama untuk kepala madrasah. Kepentingannya di sini yaitu menjalankan tugas dari Kanwil Kemenak Provinsi, menjaga akreditasi madrasah, menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Sedangkan kekuatannya yaitu memiliki otoritas formal sebagai pimpinan madrasah, bertanggung jawab atas operasional dan implementasi kebijakan di madrasah. Sedangkan dilema kebijakan yang dihadapi oleh kepala madrasah, Bapak Ahmad selaku kepala madrasah berada dalam posisi yang sulit karena harus menyeimbangkan antara tuntutan birokrasi dari Kanwil Kemenak, resistensi dari guru dan komite madrasah, serta potensi hilangnya dukungan dari ormas dan wali murid. Selanjutnya yaitu guru PAI dan guru umum. Kepentingan mereka di sini yaitu mempertahankan keyakinan agama yang konservatif, menjaga tradisi ormas, dan menolak segala bentuk liberalisasi ajaran agama. Dan kekuatannya yaitu memiliki pengaruh terhadap peserta didik, memiliki jaringan yang kuat di dalam dan di luar madrasah, serta berpotensi melakukan aksi penolakan secara terbuka. Aktor selanjutnya yaitu komite madrasah, di mana kepentingannya di sini yaitu memastikan bahwa pendidikan di madrasah sesuai dengan nilai-nilai ormas, menjaga moralitas peserta didik, dan menolak segala bentuk intervensi dari pihak luar. Kekuatannya memiliki pengaruh besar terhadap madrasah, memberikan dukungan finansial dan moral, serta mampu memobilisasi massa untuk menolak kebijakan. Selanjutnya yaitu Kanwil Kemenak Provinsi. Kepentingan dalam kasus ini menjalankan program prioritas nasional, memastikan semua madrasah sejalan dengan kebijakan moderasi beragama, dan menjaga citra pemerintah. Kemudian kekuatan, mereka memiliki otoritas untuk memberikan sanksi kepada madrasah yang tidak patuh, melakukan review akreditasi, dan memberikan bantuan atau dukungan. Untuk soal nomor 2, mengkritisi proses formulasi kebijakan dari perspektif model implementasi bottom-up. Dari perspektif model implementasi bottom-up, kegagalan komunikasi dan resistensi di Madrasah Aliyah Nurul Iman itu lebih disebabkan oleh kelemahan di tahap formulasi kebijakan. Yaitu kebijakan moderasi beragama itu cenderung bersifat top-down, di mana pemerintah pusat menentukan arah dan tujuan kebijakan tanpa melibatkan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang akan terkena dampak langsung, seperti guru, komite madrasah, dan tokoh masyarakat lokal. Akibatnya, muncul policy perception yang negatif dan kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep moderasi beragama. Kemudian yang kedua, konsep street level birokrasi menjelaskan bagaimana birokrat tingkat jalan atau dalam hal ini guru dan kepala madrasah memiliki diskresi yang besar dalam mengimplementasikan kebijakan. Mereka seringkali harus membuat keputusan yang sulit di lapangan, menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, dan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Jika kebijakan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kepentingan mereka, maka mereka cenderung melakukan resistensi atau bahkan sabotase. Selanjutnya, dalam kasus
Madrasah Aliyah Nurul Iman, guru dan komite madrasah merasa bahwa kebijakan moderasi beragama tidak sesuai dengan keyakinan agama dan tradisi ormas mereka. Mereka juga merasa tidak dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan, sehingga mereka tidak memiliki terhadap kebijakan tersebut. Hal ini menyebabkan mereka melakukan resistensi dan menolak implementasi moderasi beragama. Selanjutnya untuk soal nomor 3, dalam situasi konflik ini, model mixed scanning atau gabungan adalah model pengambilan keputusan yang paling tepat untuk digunakan oleh kepala madrasah. Karena menurut saya, model mixed scanning itu menggabungkan keunggulan model rasional komprehensif dan model incremental. Model ini memungkinkan kepala madrasah untuk melakukan scanning secara luas terhadap isu-isu strategis dan membuat keputusan yang mendasar. Namun juga memberikan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi secara bertahap sesuai dengan kondisi lapangan. Adapun langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Bapak Ahmad selaku kepala madrasah berdasarkan model mixed scanning, yaitu yang pertama scanning luas, yaitu melakukan dialog yang intensif dengan semua stakeholders, seperti guru, komite madrasah, tokoh ormas, wali murid, dan kanwil Kemenak Provinsi untuk memahami kepentingan, kekhawatiran, dan harapan mereka terkait dengan kebijakan moderasi beragama. Langkah yang kedua yaitu keputusan mendasar. Kepala madrasah menetapkan tujuan yang jelas dan realistis terkait dengan implementasi moderasi beragama di madrasah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai inklusif, toleran, dan seimbang, serta kebutuhan untuk menjaga tradisi dan keyakinan agama yang dianut oleh warga madrasah. Langkah selanjutnya yaitu implementasi bertahap, yaitu menyusun rencana implementasi yang fleksibel dan adaptif, dengan memberikan ruang bagi penyesuaian dan modifikasi sesuai dengan perkembangan situasi. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. Kepala madrasah perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi moderasi beragama untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan yang muncul, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Nah, dengan menggunakan model mixed scanning ini, Bapak Ahmad selaku kepala madrasah dapat mengambil keputusan yang rasional dan komprehensif, namun juga tetap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan situasi. Model ini memungkinkan kepala madrasah untuk membangun konsensus dan dukungan dari semua stakeholders, serta memastikan bahwa implementasi moderasi beragama berjalan dengan lancar dan efektif di Madrasah Aliyah Nurul Iman. Sekian penjelasan jawaban dari soal untuk tugas ujian akhir semester dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.